Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felisa Nindita Tiari dengan 3 digit NIM terakhir 107. Saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro angkatan 2024. Di sini saya akan mempresentasikan tentang DAC dan PWM pada sistem embedded. Nah, pengenalan sinyal analog dan digital. Sinyal analog adalah sinyal kontinu yang dapat memiliki nilai tak terbatas dalam rentang tertentu. Contohnya suhu, tekanan, dan tegangan sensor pada sistem embedded. Sinyal ini mempresentasikan data dunia nyata secara langsung dan akurat. Sinyal digital adalah sinyal diskrit yang hanya memiliki nilai terbatas, umumnya 0 dan 1, low atau high. Microcontroller seperti Arduino, STM32, dan ESP32 beroperasi secara digital, namun sering membutuhkan konversi ke atau dari sinyal analog untuk berinteraksi dengan dunia nyata melalui DAC atau PWM. Perbedaan DAC dan PWM. DAC dan PWM adalah dua pendekatan berbeda untuk menghasilkan sinyal analog dari sistem digital. Keduanya memiliki karakteristik kelebihan dan kekurangan masing-masing yang menentukan penggunaannya. DAC atau Digital to Analog Converter menghasilkan sinyal analog murni dari data digital. Kelebihan: akurasi tinggi, output halus dan kontinu. Noise rendah, dan kekurangannya membutuhkan hardware khusus, biaya lebih tinggi, resolusi terbatas oleh jumlah bit. PWM atau Pulse Width Modulation mensimulasikan sinyal analog menggunakan modulasi lebar pulsa digital. Kelebihan: implementasi mudah, efisiensi tinggi, tersedia di hampir semua microcontroller. Kekurangan: memerlukan filter low pass, rentan terhadap noise frekuensi tinggi. Arsitektur DAC R2R ladder. R2R ladder adalah arsitektur DAC yang menggunakan jaringan resistor dengan dua nilai R dan 2R yang membentuk jembatan untuk menghasilkan tegangan output analog dari input digital secara akurat dan efisien. Yang pertama, struktur R sampai 2R. Jaringan resistor dari dua nilai R dan 2R yang disusun membentuk jembatan atau ladder. Setiap bit input digital terhubung ke node resistor 2R menciptakan pembagi tegangan yang bertingkat. Cara kerja: setiap bit digital mengaktifkan switch ke tegangan referensi atau ground. Arus dari setiap cabang dijumlahkan secara tertimbang, menghasilkan tegangan output analog proporsional terhadap nilai digital input. Keunggulan: hanya memerlukan dua nilai resistor R dan 2R, sehingga mudah difabrikasi dengan presisi tinggi. Cocok untuk resolusi tinggi karena kesalahan resistor tidak terakumulasi secara signifikan. Arsitektur DAC Binary Weighted. Arsitektur Binary Weighted DAC menggunakan resistor dengan nilai yang proporsional terhadap bobot biner masing-masing bit, memungkinkan penjumlahan arus untuk menghasilkan tegangan output analog yang akurat. Yang pertama, struktur resistor. Setiap bit input digital dihubungkan ke resistor dengan nilai berbeda. Bit MSB menggunakan 1R, bit berikutnya 2R, lalu 4R, 8R, dan seterusnya sesuai bobot biner. Yang pertama, penjumlahan arus. Setiap resistor mengalirkan arus proporsional terhadap bobotnya. Arus dari semua bit yang aktif, logika 1, dijumlahkan pada UP-AMP menghasilkan tegangan output analog yang sesuai dengan nilai digital input. Yang kelebihan dan batas. Keunggulan: desain sederhana dan konversi cepat. Keterbatasan: membutuhkan presisi resistor sangat tinggi untuk resolusi besar, sehingga kurang praktis untuk DAC lebih dari 8 bit karena toleransi resistor sulit dijaga. Arsitektur DAC Sigma Delta. Sigma Delta DAC menggunakan prinsip oversampling dan noise shaping untuk menghasilkan sinyal analog halus dan presisi tinggi dari data digital. Cocok untuk aplikasi audio dan instrumentasi. Prinsip oversampling. Oversampling bekerja dengan mencuplik sinyal dan frekuensi jauh lebih tinggi dan frekuensi nyupis, menyebabkan noise kuantisasi ke rentang frekuensi yang lebih luas sehingga noise pada band sinyal berkurang drastis. Noise shaping. Teknik noise shaping memindahkan noise kuantisasi ke frekuensi tinggi di luar band sinyal yang diinginkan.
Loop umpan balik pada modulasi sigma delta secara aktif membentuk spektrum noise agar sinyal output lebih bersih. Output analog halus. Setelah proses modulasi sigma delta, sinyal melewati low pass digital filter dan decimation filter yang menghasilkan output analog sangat halus dan resolusi tinggi, 16-24 bit, ideal untuk audio berkualitas tinggi. Spesifikasi DAC penting. Memahami spesifikasi utama DAC penting untuk memilih komponen yang tepat dalam sistem embedded. Yang pertama, resolusi dan setting time. Resolusi DAC ditentukan oleh jumlah bit, misal 8 bit, 256 level, 12 bit, sama dengan 4096 level. Semakin tinggi bit, semakin halus output analog. Settling time adalah waktu yang dibutuhkan output DAC untuk stabil setelah perubahan input digital. Linearity. Linearity mengukur akurasi output analog terhadap nilai input digital. INL atau integral non-linearity dan DNL differential non-linearity adalah parameter kunci. Nilai ideal mendekati 0 LSB untuk presisi tinggi pada aplikasi audio dan kontrol. Cara kerja DAC. DAC Digital to Analog Converter mengubah nilai digital biner menjadi level tegangan analog yang sesuai. Proses ini melibatkan register input, jaringan resistor, dan rangkaian output. Input digital atau biner diterima oleh register input DAC. Setiap byte memiliki bobot nilai berbeda. Register menyimpan nilai sementara sebelum dikonversi menjadi tegangan analog dan oleh jaringan resistor internal. Output analog. Rangkaian output menghasilkan tegangan analog proporsional dengan nilai digital input. PAMP buffer menstabilkan sinyal output. Tegangan output Verve di mana D adalah nilai digital dan N adalah resolusi bit. Aplikasi DAC pada sistem embedded. DAC digunakan secara luas dalam sistem embedded untuk menghasilkan sinyal analog dari data digital. Berikut adalah beberapa aplikasi utama DAC dalam kehidupan nyata. Aplikasi DAC. Output audio DAC mengubah data digital menjadi sinyal suara analog untuk speaker atau headphone. Waveform di generator menghasilkan gelombang sinus, segitiga, atau kotak untuk pengujian rangkaian. Kontrol tegangan analog. DAC mengatur tegangan referensi pada rangkaian seperti OPAMP, sensor, dan aktuator. Resolusi DAC menentukan presisi tegangan output yang dihasilkan pada sistem embedded. Prinsip kerja PWM. PWM atau Pulse Width Modulation adalah teknik modulasi sinyal digital di mana waktu on dan off dari sinyal diatur secara variabel. Sinyal PWM tetap beroperasi pada tegangan digital high atau low, namun dengan mengubah durasi pulsa, efek tegangan analog dapat disimulasikan pada beban. Pelajari PWM. Duty cycle adalah rasio waktu on terhadap total periode sinyal, dinyatakan dalam persen. Duty cycle 0% berarti sinyal selalu off, 50% berarti setengah waktu on, dan 100% berarti selalu on. Semakin tinggi duty cycle, semakin besar tegangan rata-rata yang diterima beban, sehingga PWM sangat efektif untuk mengatur kecerahan LED, kecepatan motor, dan output audio. Parameter PWM. Parameter utama PWM meliputi duty cycle, frekuensi, dan periode yang saling berkaitan secara matematis dan menentukan karakteristik sinyal output PWM. Duty cycle. Duty cycle adalah persentase waktu sinyal PWM berada pada kondisi high dalam satu periode penuh. Rentang nilai 0% selalu low hingga 100% selalu high. Semakin besar duty cycle, semakin tinggi tegangan rata-rata output yang dihasilkan. Frekuensi dan periode. Frekuensi adalah jumlah siklus per detik, sedangkan periode adalah durasi satu siklus penuh. Hubungan matematis. Pemilihan frekuensi bergantung pada jenis aplikasi dan respon beban. Rumus dan perhitungan PWM. Duty cycle dan tegangan rata-rata. Tegangan rata-rata output PWM berbanding lurus dengan duty cycle. Semakin besar duty cycle, semakin tinggi tegangan rata-rata yang dihasilkan, memungkinkan simulasi tegangan analog virtual. Proporsionalitas tegangan. Tegangan rata-rata duty cycle dikali tegangan sumber. Contoh duty cycle 50% pada sumber 5 volt menghasilkan tegangan rata-rata 2,5 volt. Hubungan ini bersifat linear dan dapat diprediksi secara matematis.
Tegangan analog virtual. PWM digunakan untuk mensimulasikan tegangan analog tanpa DAC dengan mengatur duty cycle secara dinamis. Microcontroller dapat mengubah kecerahan LED, kecepatan motor, dan perangkat lain seolah menggunakan sinyal analog nyata. Pemilihan frekuensi PWM. Memilih frekuensi PWM yang tepat sangat penting untuk performa sistem. Frekuensi rendah cocok untuk motor dan LED, sedangkan frekuensi tinggi untuk audio dan kontrol presisi. Frekuensi rendah, frekuensi 50 Hz sampai 2 kHz, ideal untuk kontrol motor DC, servo motor, dan LED dimming. Noise lebih rendah, efisiensi daya lebih baik, dan komponen tidak cepat panas pada beban induktif. Frekuensi tinggi, frekuensi 10 kHz sampai 100 kHz digunakan untuk audio generation, power supply switching, dan kontrol presisi. Respon cepat namun memerlukan komponen berkualitas tinggi untuk menghindari interferensi EMI. Aplikasi PWM LED dimming. LED dimming menggunakan PWM bekerja dengan mengatur duty cycle sinyal. Mata manusia tidak dapat mendeteksi kedipan cepat, sehingga LED tampak lebih redup saat duty cycle rendah dan lebih terang saat duty cycle tinggi. Kontrol kecepatan motor DC. PWM digunakan untuk mengatur kecepatan motor DC dengan mengubah duty cycle sinyal. Tegangan rata-rata yang diterima motor berubah sesuai duty cycle, sehingga kecepatan putaran motor dapat dikontrol secara presisi. Duty cycle dan tegangan. Semakin tinggi duty cycle, semakin besar tegangan rata-rata yang diterima motor, sehingga motor berputar lebih cepat. Duty cycle 0% berarti motor berhenti, 100% berarti motor berputar penuh sesuai tegangan sumber. Efek pada kecepatan. Driver motor seperti L298N atau MOSFET digunakan sebagai saklar elektronik yang menerima sinyal PWM dari microcontroller. Frekuensi PWM yang umum digunakan untuk motor DC berkisar antara 1 kHz hingga 20 kHz. Kontrol server motor. PWM digunakan untuk mengontrol posisi sudut servo motor, lebar pulsa, pulse width, yang spesifik menentukan posisi servo secara presisi. Prinsip kerja servo. Servo motor dikontrol oleh lebar pulsa PWM. Parameter PWM servo. Frekuensi 50 Hz. Standar servo periode 20 ms, pulse width 1 ms sampai 2 ms untuk rentang sudut 0 derajat sampai 180 derajat. Duty cycle bervariasi antara 5% hingga 10% untuk mengatur posisi sudut servo secara akurat. Aplikasi PWM Audio Generation. PWM dapat digunakan untuk menghasilkan sinyal audio dengan mengubah duty cycle secara tepat. Teknik ini banyak digunakan pada buzzer dan speaker kecil dalam sistem embedded. PWM audio. Dengan mengubah duty cycle secara periodik, microcontroller dapat menghasilkan berbagai nada atau tone. Frekuensi sinyal PWM menentukan pitch suara, sementara duty cycle mempengaruhi amplitudo dan kualitas suara yang dihasilkan. Aplikasi umum meliputi buzzer alarm mulai dari sederhana dan speaker kecil. Contoh untuk nada A4 40 Hz dan atur frekuensi PWM sama dengan 440 Hz dengan duty cycle 50%. Untuk volume lebih rendah, gunakan duty cycle mendekati 0% atau 100%. Perbandingan DAC dan PWM. Perbandingan lengkap antara DAC dan PWM mencakup akurasi, biaya, kompleksitas implementasi, dan aplikasi ideal masing-masing teknologi dalam sistem embedded. DAC atau keunggulan, output analog murni dan presisi tinggi, akurasi resolusi hingga 16 bit, cocok untuk audio berkualitas tinggi, waveform, generator, dan kontrol tegangan analog presisi, namun biaya lebih tinggi dan memerlukan komponen tambahan. PWM atau keunggulan, implementasi sederhana dan biaya rendah, tersedia di hampir semua microcontroller, ideal untuk LED dimming, kontrol motor DC, servo, dan audio sederhana, namun memerlukan filter untuk output analog halus. Implementasi DAC dan PWM. Overview implementasi DAC dan PWM dan pada platform microcontroller populer STM32, Arduino, dan ESP32. Setiap platform menyediakan modul hardware dan library software yang berbeda. STM32 dan Arduino. STM32 DAC 12 bit build PWM via timer. Arduino Uno PWM 6 bit pada pin 3, 5, 6, 9, 10, 11.
Arduino 2 DAC 12 bit pada pin di DAC0 dan DAC1. ESP32 ESP32 DAC 8 bit pada GPIO 25 dan GPIO 26. Nah, ini untuk contoh kode DAC, Arduino, dan STM32 atau ESP32. Ini contoh kode PWM, Arduino PWM, STM32, dan ESP32. Nah, jika ada trouble shooting, kita dapat output noise. Output noise adalah distorsi pada DAC. Periksa decoupling kapasitor, hindari ground loop. Gunakan filter low pass pada output. Pada PWM, pastikan frekuensi switching tidak menimbulkan interferensi MI. Debugging, data cycle tidak sesuai, verifikasi clock timer dan rescaler, frekuensi tidak stabil, cek sumber clock microcontroller, gunakan osiloskop untuk monitoring sinyal secara real time, dan validasi parameter. Nah, kita langsung saja ke codingannya. Ini codingannya. Nah, jadi di sini tuh kita pakai servo. Itu kita langsung saja ke videonya. Nah, ini yang kita pakai servo. 23. Lalu kita juga menggunakan pot dan LED. Sakit ditanya Bu. Wih anjay. Ntar dia mau ke Nah, ini PWM-nya. ada berapa sih? Ada 4, ini ketiga. Ada 4, ini ketiga. Yang kan tadi ada ini doang, terus yang motor servo sama ini. Nah, ini contoh projectnya. Segitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.